Happy weekend buddies. Pagi ini gua dari Jongkap bakal adventure di kota 1001 Goa, Pacitan bersama my buddy Rikas Harsa. Di episode kali ini, kami bakal nunjukin the real adventure yang juga bakalan memacu adrenalin lo di My Trip Adventure kami di Pacitan diawali dengan ngetrail ke puncak gunung yang terletak kurang lebih 20 km dari pusat kota Pacitan. Katanya jumlah puncaknya ada 5. namanya Gunung Limo. Bareng teman-teman trail dari Pacitan ini, kami mau diajak menuju puncaknya nih, dan bakalan lumayan banyak tantangan yang bisa kita temui di sana. Trek menuju Gunung Limo ini berupa bebatuan kering yang terjal dengan kondisi yang lumayan gersang. Gimana enggak, kami melewati pepohonan, tandus, dan semak-semak belukar di sepanjang perjalanan. Surprise dan nggak nyangka ternyata teman-teman trail Pacitan ini jumlahnya banyak banget bro. Ngeliat trek yang kayak gini, nge-trail di pinggir tebing yang ekstrim bikin gua makin semangat nge-trail. Gas terus! Woo! Bagaimana so far dari bawah ke sini? Lumayan ya, seru ya? Men, gua belum pernah ketemu trek yang sesempit itu. Oh ya? Sekarang kita mau ke atas bukit ini, kita mau ke satu spot namanya Gunung Limo. Oke, teman? Gunung Limo itu artinya 5 di bahasa Jawa ya. Nah, kita mau naik ke atas bukit, nanti di atas bukit situ ada satu spot yang bakal bisa dikata bukit pengesalan lah ya. Oh, karena ini belum seberapa? belum, Wah. ada lagi. Nanti di atas sana ada yang lebih parah lagi, bro. Serius. Wah, Lu siap nggak? Wah, gua coba yang ini dulu nih. Ya, cobain ya. Satu-satu. Ya. Oke. Semua siap? My Trip! My Adventure! Kondisi jalanan yang nggak mulus cocok banget buat lu yang hobi ngetrail dan suka adventure di jalanan yang terjal. Bagi sebagian teman-teman trail, trek ini adalah trek yang udah biasa mereka lewati. Tapi gak jarang juga mereka terjatuh, meskipun mereka udah sering main di sini. Kayaknya di ujung sana ada yang menarik nih bro. Let's check it out. It's time to break your limit bro. I'm ready. Trust me, untuk ngelewatin trek yang satu ini sama sekali nggak gampang bro. Bukan cuma treknya yang curam, tapi bebatuan besar yang ada di sela-sela treknya jadi alasan utama kenapa banyak yang jatuh di sini. Satu pesan buat gue yang mau lolos di trek yang satu ini, pantang menyerah. Kenapa jatuh? Bang, dikit lagi. Slip dikit deh. Ini agak nge-slip dikit pas di ujung. Coba lagi nih ya. Coba lagi. Hampir. Nah nih bro, menurut orang yang tinggal di sini aja, mereka bilang ini tuh udah ekstrim. Tuh. Nah ini aja yang orang lokal aja setengah aja nih, udah biasanya tuh udah kesulitan. Sekarang giliran my buddy nih. Come on Rikas, you can do it. Go go go. My Trip. My Trip, My Adventure. Rikas naik. Yeah, nggak akan nyerah nih bro. Aja terus. Asli bro, gak gampang. Gue udah berusaha buat naik ke atas, gagal lagi bro. Kayaknya ini maksimal bro. Oke. Sampai sini ya. Sorry ya. Jangan main kopek kayak dadah gitu bang. Pak, teorinya gampang pak. Teorinya gampang. Gak apa-apa tapi sikilnya udah bagus ini mas. Sip. Udah pol bro. Udah pol.
Selain kekuatan yang ada pada motornya, kemampuan pengendara motor juga sangat diuji di sini, bro. Semakin lu bisa ngendaliin motor yang lu kemudikan, semakin memungkinkan lu untuk bisa sampai ke atas seperti teman-teman trail yang udah jago-jago ini. Yeah, nggak akan nyerah nih bro, aja terus. Like night to day, something in here's not right today. Why am I so uptight today? Paranoia is all I got left. I don't know what stressed me first and how the pressure was. Fokus, yakin, dan optimis kalau lo bisa sampai ke puncaknya. Itulah yang selalu gua tanamin saat gua berusaha naik ke puncaknya. Fuck! Hampir loh, dikit lagi. Apalah, yang penting udah terus berusaha terus. Mungkin bukan hari ini, mungkin bisa di next trip ya. Bisa next trip, bisa coba lagi, suatu bisa berhasil sampai ujung. Inilah yang namanya Gunung Limo. Kumpulan beberapa gunung yang berjajar 5 di sekeliling kami sekarang ini. Terdiri dari Gunung Gebuk, Gunung Paris Cakar, Gunung Lanang, Gunung Kukusan, dan Gunung Lima Mantret. Cuaca yang mulai dingin di atas sini dan kabut yang turut menyelimuti puncak gunung semakin menambah pesona Gunung Limo ini di depan mata gua. Gunung Limo ini yang jadi simbol kota Pacitan sendiri. Di Gunung Limo ini juga masih sering dipakai sebagai tempat upacara adat Tetaken khas Gunung Limo. Bahkan dulunya wilayah ini digunakan sebagai tempat untuk bertapa para orang sakti. Madrid! Adventure kami belum berakhir. Dari Gunung Limo, kami berlanjut ke Pantai Dangkal yang gak jauh dari sini. Di sana ada tradisi nelayan yang unik katanya. Untuk menuju Pantai Dangkal, bisa melewati JLS atau Jalur Lingkar Selatan Pacitan, yang jaraknya cuma 1,5 km ke Pantai Dangkalnya. Teman-teman trail Pacitan ini emang udah pada expert banget bro. Lo bisa lihat berbagai macam atraksi yang mereka miliki di jalur on-road kayak gini. Good act, buddy. Yew. Ngetrail di JLS kayak gini emang enjoy banget, bro. Enjoy ngetrail bareng teman-teman sambil nikmatin view yang lo lewatin di sepanjang jalan JLS ini. Amazing, bro. Di sepanjang jalan jalur lingkar selatan ini berdiri tebing-tebing batu yang kokoh yang membuat mata terpana. Semua ini ada di Pacitan, buddies. Yew. Gak kerasa, kami udah hampir sampai di Pantai Dangkalnya, bro. Teman-teman trail Pacitan ini emang udah pada jago-jago semua, bro. Oke, sekarang kita nyampe di Pantai Dangkal. Nah, kita di sini rame-rame bakal melakukan sesuatu aktivitas yang seru.
Apa tuh, Kas? Ya, kita mau jaring eret. Tapi sebelumnya ya, kita barusan ngelewatin nih, main motor trail, ngelewatin tebing-tebing yang keren banget, guys. Yoi, tadi seru banget. Ya, tapi bro, di Pacitan itu memang terkenal titik-titik khas yang indah, bro. Salah satunya itu tempat yang sekarang ini, di Pantai Dangkal. Nah, Ya udah, kita lanjut. Yuk. Pantai Dangkal ini juga selain jadi tempat wisata, sering dijadikan lokasi untuk mereka berbebas bermain-main trail di pinggir pantai. Seru. Uhuhu. Saat lagi asik main trail di pantai, kami ketemu sama beberapa nelayan yang sedang berkumpul menarik jaring di pinggir pantai. Oke, sekarang kita lagi mau lihat ini para yang jaring eret ya. Ini namanya jaring eret. Kita pengen lihat orang-orang yang lagi ambil ikan. Dan penasaran nih, cara mereka gimana sih buat dapetin ikannya? Tuh, bisa lihat tuh, udah mau hampir nyampe. Lagi narik. Yuk, kita bantu-bantu. Ya, bantu-bantu yuk. Bantu-bantu. Boleh ikut bantu. Inilah yang namanya jaring eret, yaitu tradisi khas nelayan pantai Dangkal dalam mencari ikan dengan cara menebar jaring yang sangat panjang kemudian ditarik oleh banyak orang ke pantai. Untuk narik jaring yang udah tersebar di laut ini nggak gampang bro. Butuh tenaga yang kuat lewat kerja sama yang baik agar jaring yang udah tersebar bisa selesai dieret dan diambil ikannya. Nih, Bapak siapa? Aku Jumani. Jumani. Ya. Ini bisa tahu di mana dapat ikan atau enggak ya? Ya, kadang-kadang ya dapat banyak. Ah. Enggak. Terus kadang-kadang enggak. Ya. Tapi hari ini bagaimana? Ya hari ini cuma dikit aja nih. Tapi biasanya bagus tuh apa di jam pagi hari atau siang atau sore? Ya, cuma ini aja hari sore aja lah. Sore, jadi ya jam ini lah. ya kira-kira jam 3 Jam itu 2 udah lah, jam ya. 2 jam 3 itu udah naruh jaringnya. Heeh. Lalu sore-sore jam 5 jam 6 itu udah mulai ditarik-tarikin pelan-pelan. Oh itu ya? Ada dapat ikan ya? Ya itu. Nah, matangnya kan. Yuk, sana Pak. Lihat yuk. Ayo Pak, kita lihat Pak. Selain keindahan alamnya, Pantai Dangkal juga menyimpan kekayaan budaya daerah yang masih terjaga sampai sekarang, yaitu budaya jaring eret ini. Biasanya mereka mulai melakukan jaring eret ini di sekitar pukul 3 sore, kira-kira sampai matahari yang akan terbenam. Barulah mereka bisa menuai hasil dari jaring yang telah mereka sebar sebelumnya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Wah, seru banget bro. Gua hari ini belajar nih, dapat tantangan naik motor, ya, yang nggak habis-habis kayaknya menurut gue. Iya. Tapi dalam garis miring gue dikerjain sih sebenarnya. buat lo ya? Buat gue. Tapi so far hari ini fun ya? Fun banget. Dari naik trail, terus kita udah nyobain naik ke atas bukit, turunan bukit. Habis itu kita sekarang di sini di pantai, belajar bagaimana cara buat jaring ngambil jaring eret. Ya, pokoknya keindahan alam di sini benar-benar gokil. Ini seru banget. Good view and good life. Bye trip.
Sambil nunggu take syuting, santai-santai dulu ah. Fit sini deh. Ayo, Aduh. kita mau take syuting di sini Flying Fox. Nah, di sini itu Flying Fox yang terpanjang di Indonesia. Dan ini panjangnya kira-kira 400 meteran deh, kalau nggak salah sih gitu. Panjang ya? Panjang banget, terpanjang di Indonesia, bro. Terus kalau tingginya berapa? Tingginya gue kurang tahu tuh, Fit. Oh gitu. Iya, pokoknya yang gue tahu terpanjang di Indonesia. Kayak gini deh. Sini. Gimana? Lo bisa mengukur ketinggian ini hanya dengan lewat foto. Oh ya? Iya, sini nggak? Aku contohin ya. Really? Nih, sebentar. Pertama, buka kamera. Oke. Alright. Nah, di sini kita ambil foto. Ya. Oke. Habis itu back ke gallery. Nah, di sini kita bisa tahu nih ketinggian dari tebing ini. Pertama, di sini di atas sebelah kiri sini ada measurement kan? Ya. Klik. Terus kita cari titik pertamanya, bagian pasir. Kita tarik ke atas. Ya. Nah, udah sampai sini. Nah, Wow, bisa kehitung Dapat gitu nih. ya? 152 feet. Berarti kalau di meter sekitar 50 meter. Wow, tinggi Ini juga tinggi sih, bener ya. Gila, Oke kan? Gokil. Nah, kan kita udah tahu nih, ya kan? Nah, device ini punya teknologi Intel RealSense. Jadi kita bisa mengukur objek hanya lewat foto. Wow. Gitu. Simpel kan? Keren loh. Oke. Nah, Oke, setelah puas pakai teknologi Intel yang super canggih, gua nggak sabar mau mencicipi Flying Fox-nya, bro. Dimana ada keinginan, di situ ada usaha. Nah, sama seperti kami yang mau ngerasain Flying Fox yang super panjang and tinggi itu. Sampai deh. Lu nggak usah khawatir dengan ekstrimnya Flying Fox ini, bro. Semua alatnya terjamin safety-nya. Dan tentunya selalu didampingi oleh yang profesional. Oke, sekarang gua yang mau nyoba duluan nih. Oke bro, ini gua sekarang mau turun. David mau turun gaya Superman. Gua mau duduk karena gua mau ngambil gambar pakai GoPro. Yeah. My trip, my adventure. Woo! Woo, baby! Nah. Dua. Belum. You say good. Woo, I am flying, bro. Meskipun di awal-awal sempat agak tegang, tapi begitu meluncur, keindahan pantai taman ini membentang luas di hadapan mata gue saat ini. Karakter kota Pacitan yang memiliki banyak pesisir pantai selatan cukup menarik wisatawan untuk datang ke sini. Apalagi dengan adanya kegiatan unik seperti ini. 115 meter, membuat Flying Fox di pantai taman ini jadi yang terpanjang se-Indonesia. Wajib datang ke sini. Kayaknya tuh karena dia jalurnya itu landai begini, jadi lo nggak dapet speed. Tapi kalau dibuat tegang, nah itu kayaknya speednya lebih seru tuh. Nanti deh kita tunggu. Yalah. my trip, my adventure. See you down there. Now it's time for me. Gue deg-degan sekaligus makin penasaran, bro. Hehehe. Now it's time for me. Di awal-awal agak tegang sih, tapi begitu udah meluncur, lama-kelama jadi cooling down dan mulai nikmatin sensasinya. Nyantai di atas, apalagi di pinggir pantai. Sedap bro. Hehe.
Lihat nih, gaya Superman terbang kayak gini itu udah paling pas dah. Asoy terbang tanpa sayap gitu. Mantap. Kalau lo mau lebih menantang, lo bisa meluncur dengan berbagai gaya kayak gue gini. Mau gaya Superman, gaya kodok jongkok, gaya capung, mau apa aja bisa. Asalkan lo berani dan yakin ngelakuinnya. So, just have fun, buddy. Haha, tuh kan saking semangatnya gue sampai nabrak. Wah, kita berasa artis banget nih sampai bahwa kita udah dikerubungi aja sama teman-teman sini. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, Pacitan dikenal sebagai kota 1001 goa. Julukan itu pula yang membuat kami penasaran untuk mengeksplor salah satu gua dari sekian banyak gua yang ada di Pacitan. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Pak, sehat, sehat Pak. Gimana Pak? Kabar? Sehat-sehat. Pak Senja, apa kabar? Sehat bro. Gimana Pak? Sehat. Seperti biasa, sebelum mulai caving, safety is number one. Terutama untuk caving vertikal yang mau kami lakuin ini, bro. Oke, mari kita lanjut. My trip, My adventure. Oke, sekarang saya mau turun bawah dengan kedalaman berapa? 18 meter. Ya. So, I'll see you down there. Oke, guys. Oke, see you buddy. My trip. My adventure. Untuk masuk ke mulut goanya, kami harus caving secara vertikal di lorong yang agak sempit dan curam ini. Rappelling jadi tantangan pertama kami kali ini. Memasuki mulut gua lubang jaran ini lumayan dalam, guys. Kami harus rappelling di ketinggian kurang lebih 13 meter. Kondisi mulut gua yang agak sempit dan bebatuan yang agak tajam ngebuat lo harus hati-hati saat rappelling di sini. Oh, di atas. Safety dan kelengkapan peralatan untuk caving vertikal emang lebih kompleks dari caving horizontal. Tapi keduanya sama-sama butuh safety yang lengkap dan harus didampingi oleh para profesional di bidangnya. Oke guys, see you down there. Semakin masuk ke dalam guanya, suasana semakin hening. Saat memasuki lorong pertama ini, oksigen di dalam ruang goa mulai berkurang, guys. So be careful ya. Oke, nih kita udah nyampe nih di pit stop yang satu. Nah, tapi di pit stop yang kedua ada nih kejutan buat kalian. Apakah itu? Jeng jeng jeng. Ini akibat kurang oksigen. Stres. Let's go. My trip. My adventure. Wow. Cool kids. Oh, ini ya? Ya, ini dia. Pit 2. Pit 2 di lubang jarak. Wah, lebih gede ya di sini. Ya. Tapi keren banget, bro. Ini Berarti ini berapa meter nih? ini sekitar 30-an. 30-an meter kita turun. Lebih panjang dari yang tadi ya. Tadi kan cuma 18. Cuman arahnya lebih ke
gitu loh. Berarti ini kayak sistem ini, kayak sistem Flying flying fox. fox. Ya. Ya. Zip line. Tapi kita ntar di delay di sini. Oke. Dari lorong tadi, sampailah kami di teras pertama yang ada di gua luang jaran ini. Di sini, kami bisa melihat chamber yang begitu luas yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Chamber adalah sebuah ruangan kosong yang luas seperti yang ada di depan kami sekarang ini. Kata masnya, di dalam chamber ini terdapat banyak stalaktit dan stalagmit yang masih alami dan wajib untuk dieksplor. Ketinggian chamber dari teras 1 ini kurang lebih 20 meter. Ini jadi tantangan selanjutnya untuk kami nih guys, untuk bisa melewatinya ke teras 2. Untuk turun ke bawah, kami harus melakukan Tyroleans atau menyeberangi 2 titik dengan tali di ketinggian tertentu. Ini bukan yang pertama kalinya buat gue, tapi ini lumayan membuat sedikit tegang bro. Tapi tenang, kuncinya adalah relax dan percaya dengan safety yang ada di dalam tubuh kita ini. Oke. David, are you ready? Oke, he's ready. Oke, kali ini saatnya giliran gua. Benar kata Rikas, you should trust what you wear. Percaya dengan harness DNA figure, pengunci yang ada dalam badan lo. Go! Away down. Oke, sekarang si David nih lagi siap-siap. Nah guys, lo kalau ngelakuin hal kayak gini juga, lo harus ingat, lo nggak bisa ngelakuin itu buru-buru. Semua itu selalu priority-nya adalah safety duluan. Jadi lo harus take your time, mastiin bahwa safety adalah nomor 1, baru bisa move on. Gimana David? My trip, my adventure. Saat caving kayak gini, bukan kami aja bro yang harus melewati hal-hal ekstrim saat caving, tapi kru MTMA juga ikut melewati tahapan yang sama dengan kami. Lo kenapa tadi susah bener-bener? Tidak, lepaskan. Kebakaran atas kelihatan gini. Ayo kita sedikit lagi. Next destination. Kita lanjut explore lagi. Mungkin ke daerah sana kita lihat Star Mid dan Star Tip. Mungkin sana ada yang lebih oke tuh kayaknya. Oke, my trip, my adventure. Caving kami masih berlanjut bro. Ekspedisi Goa Luweng Jaran belum berakhir di sini. Gua luang jaran ini sangat kaya akan stalagmit dan stalaktitnya bro. Kondisi pun masih sangat alami. Bentuk stalagmit dan stalaktitnya yang jarang ditemukan di goa lain membuat Goa Luweng Jaran ini jadi goa yang istimewa. Gua luang jaran juga sering disebut sebagai gua labirin karena struktur lorongnya yang bercabang-cabang dan bertingkat. Sepanjang kami menelusuri goa, banyak pemandangan stalaktit dan stalagmit yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dan bagi para caver, pemandangan seperti ini termasuk unik dan belum tentu bisa ditemukan di goa lain. Wow, amazing bro.
ratusan tahun nih. Apa nih? Dia mau turun. Ini beda apa, Mas? Kan di sini katanya lebih gede banget nih si stalagmitnya sama yang dibanding-banding di ujung sana. Ini kenapa bisa besar, kenapa bisa panjang? Ini berhubungan dengan vegetasi di atas. Jadi vegetasi di atas kalau padat, dia tampungan airnya banyak, dia akan menetes. Nah, sehingga bisa terjadi lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi pusat air yang di atas itu, resapan air jatuhnya terpusat di sini pastinya. Bisa lihat sana? Sini. Yuk. Gua Luang Jaran ini merupakan swallow hole atau tempat menghilangnya sungai permukaan ke dalam gua. Oleh karena itu, buat lu yang mau caving di sini, disarankan jangan saat di musim hujan, karena chamber yang besar ini akan penuh dengan air nantinya. Kenapa lu, bro? Apa ya? Hah? Jadi emang kondisi gue ini emang agak hempet sih. Emang oksigen makin. Yep. Lagi jalannya tempat-tempatnya ada yang sempit juga ya tadi ya. Makin banyak orang yang caving juga semakin mengurangi kadar oksigen yang ada dalam gue ini. Itulah gunanya kelengkapan safety saat caving. Jadi untuk kondisi yang seperti ini, kita udah siap sedia, bro. Iya. Atau kita itu aja. Lu mau istirahat lagi, bro? Lu jalan pelan. Bisa ya? Yuk. Mana David? My trip. My adventure. Let's go. Mari. Eksplor kekayaan alam bawah tanah seperti ini membuat gua takjub akan isi perut bumi yang benar-benar luar biasa. Eksplor goa nggak berhenti sampai di situ, guys. Jalur masuk dan keluar goa yang ada di jalur yang sama membuat kami harus berusaha kembali ke titik awal. Dan ini nggak mudah loh, guys. Kami memilih untuk manjat tali nih, guys. Untuk naik ke atas terasnya. Rasanya semua beban badan lo bertumpuh semua saat naik. Sama seperti yang pernah gue bilang tadi, gak cuma kami, kru MTMA juga harus kembali ke titik awal untuk bisa keluar dari goa Luang Jaran. Salah satu kru kami ada yang terjebak saat dia memilih tidal lens balik untuk naik ke atas teras. Baik kru dari MTMA ataupun tim caving saat itu terus berusaha bersama-sama menyelamatkan salah satu kru MTMA yang terjebak menggelantung di tengah tali yang cukup lama. Kunci yang harus lo ingat saat seperti ini adalah tenang, jangan panik, dan jangan pernah berhenti menyerah untuk selamat. Akhirnya, berhasil juga Yunia naik ke teras satu ini. Semua pun sudah kembali naik dengan selamat. Tinggal keluar goanya aja nih, guys. Mama, aku sampai. Amazing, bener kata David. Amazing experience, hal yang gak pernah gue lakuin sebelumnya. Climbing, traveling apapun itu, yang bisa nyelamatin diri lo cuma itu. Lewat orang ini.
Gue masih deg-degan. Nyangkut badan gue semuanya ke batu. Oke. Siapa Indra ya? Apa? Oke. Sekarang gue bisa naik ke atas. My trip. Kalau bisa yang lain jangan bawa. Setiap adventure pasti memiliki ceritanya tersendiri yang bisa jadi pelajaran untuk lebih baik. Yang terpenting, kita harus selalu bersahabat dengan alam dan mencoba untuk tidak melawan. My trip, my adventure.